Kemudian masih dari penanya yang sama kaitannya dengan zihar. Ketika saya marah, suami saya menceletuk, wes persis koyo mbahmu, malah luweh parah. Yang dimaksud adalah galaknya itu. Lagi ngomong sama anak saya di sebelahnya. Weki koyo adikku, yang dimaksud manjanya. Apa perkataan suami saya termasuk zihar? Padahal yang dimaksud suami saya itu cuma menyamakan dari sifatnya, bukan menyamakan kedudukan saya sebagai istri. Coba dibaca ayatnya tentang zihar itu. Zihar itu apa toh? Menyamakan istrinya seperti punggung ibunya. Surat Al-Mujadilah ayat 2 dan 3. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladanahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wazura wa innallaha la'afuwun ghafur. Walladzina yudhahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa dzalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirina adzabun alim. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, yakni menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal dia adalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka, dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta, dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak puasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Jadi di hari itu seorang suami itu mengatakan kepada istrinya, menyamakan istrinya itu seperti ibunya. Padahal istri itu bukan ibunya. Karena ibunya itu orang yang melahirkan, mengandung, melahirkan dan menyusuinya, itu ibunya. Tapi kemudian ada suami yang mengatakan pada istrinya, kamu plekser sama persis dengan ibuku. Nah, ini maksud suami apa? Sama plekser ini apakah sama persis, serupa, tidak ada beda, sehingga dianggap bahwa istrinya itu juga seperti ibunya yang melahirkan, mengandung dan menyusuinya dan lain sebagainya? Atau niat suami mengatakan sama dengan ibuku itu dalam hal apa? Mungkin dalam hal nek nyapu resik, kalau masak enak, itu tidak apa-apa. Itu bukan zihar namanya. Kamu sama dengan adikku.
sama-sama manja, sama-sama mungkin sithik-sithik nangis. Hanya sifat-sifat lahiriahnya saja itu insya Allah tidak termasuk dhihar, tetapi lebih baik dijauhi perkataan-perkataan seperti itu. Maka yang tahu suami niatnya apa itu, menyamakan ibu dengan adiknya ya, dengan ibu kandung suami. Ini dalam hal apa? Kalau dalam hal enak masakan, kalau nyapu bersih, terus kemudian ya nyetrika bisa halus, yaitu insya Allah bukan termasuk dhihar. Yang termasuk dhihar itu suami menganggap bahwa istri saya ini betul-betul seperti ibuku. Jadi dia bukan ibunya yang melahirkan, mengandung dan menyusui, tetapi dia yakini bahwa istri ini persis sekali dengan ibuku. Seakan-akan dia menyamakan istrinya dengan ibu yang mengandung, yang melahirkan dan menyusuinya. Jadi kaya kono wis kowe iki plekser tenan, kaya ibuku wis plekser tenan. Maka kowe tak anggap ibuku. Lah ini baru dhihar. Karena kamu persis sekali dengan ibuku, ibuku sudah tiada, kamu sebagai ganti ibuku, kamu tak anggap ibuku. Lah ini baru dhihar namanya. Kalau menyamakan hanya bersihnya ketika nyapu, enaknya masakan, insya Allah itu tidak dhihar. Ya, ada lagi?